Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Murdianingsih dari kelas 2B Pendidikan Matematika UIN Suska Riau. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhannya dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan bahasa Melayu pada saat itu merupakan bahasa pengantar di Nusantara. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan karena banyaknya masyarakat saat itu yang menggunakan bahasa Melayu yang mudah dipahami. Selain itu, bahasa Melayu juga tidak memiliki tingkatan dalam penggunaannya atau tidak berdasarkan status sosial seperti bahasa lainnya di Indonesia. Bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional berdasarkan usulan Muhammad Yamin. Penggantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia mengikut usulan dari Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda pertama yang beranggapan bahwa jika tumpah darah dan bangsa tersebut dinamakan Indonesia, maka bahasanya pun harus disebut bahasa Indonesia. Kata bahasa Indonesia telah muncul dalam tulisan-tulisan Tabrani sebelum Sumpah Pemuda diselenggarakan. Kata bahasa Indonesia pertama kali muncul dalam Harian Hindia Baru pada tanggal 10 Januari 1926 dan pada tanggal 11 Februari 1926 di koran yang sama tulisan Tabrani muncul dengan judul Bahasa Indonesia. Di sana ia menulis, "Bangsa dan pembaca kita sekalian, bangsa Indonesia belum ada. Terbitkanlah bangsa Indonesia itu. Bahasa Indonesia belum ada. Terbitkanlah bahasa Indonesia itu. Karena menurut keyakinan kita, kemerdekaan bangsa dan tanah air kita Indonesia ini terutama akan tercapai dengan jalan persatuan anak Indonesia yang antara lain terikat oleh bahasa Indonesia." 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Sabana. Pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Sabana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Pada tanggal 25 hingga 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Lalu, perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara sejak tanggal 18 Agustus 1945 saat penetapan Undang-Undang Dasar melalui pasal 36. Kemudian muncullah ejaan Suwandi pada tahun 1947 yang merupakan penyederhanaan ejaan Van Ophuijsen, yaitu perubahan OE menjadi U. Sistem ini disebut juga sistem ejaan Republik. Di mata mereka, ejaan Van Ophuijsen dianggap sebagai bagian dari pengaruh penjajahan Belanda karena yang menyusun ejaan itu adalah orang Belanda, Charles Adrian Van Ophuijsen. Selanjutnya, diadakan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1945. Keputusan KBI yang kedua tidak menjadi keputusan, melainkan pemerintah pusat benar-benar menyusun panitia pembaharuan ejaan bahasa Indonesia dengan waktu yang cukup lama sejak tahun 1956. Hasil panitia merupakan awal dari EYD yang kemudian diresmikan pada tahun 1972 dan menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia sampai tahun 2015. Kemudian diselenggarakan 2 acara kebahasaan secara berturut-turut yang menjadi awal berdirinya Badan Pengembangan dan Pembinaan Badan-Badan Bahasa, yaitu Pra-Seminar Politik Bahasa Nasional dan Seminar Politik Bahasa Nasional. Selanjutnya, bahasa Indonesia diupayakan oleh pemerintah agar menjadi bahasa internasional. Hal ini ditandai dengan adanya Kongres Internasional ke-9 Bahasa Indonesia di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November tahun 2008. Diperkuat dengan adanya pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 yang berbunyi, pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau disingkat BIPA.
Lalu dibuatlah unit pusat pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan yang disingkat PPSDK. Salah satu usaha yang telah dilakukan oleh PPSDK adalah penerbitan buku ajar BIPA Sahabatku Indonesia sebanyak 6 seri. PPSDK rutin mengirimkan guru-guru PIPA ke luar negeri dengan masa tugas 4-5 bulan. Dan faktanya, ada 45 negara telah mengajarkan bahasa Indonesia. Hingga tahun 2013 lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu Muhammad Nur telah melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi atau universitas di dunia untuk mendirikan pusat-pusat pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya adalah Pusat Pembelajaran Bahasa Indonesia di Universitas Bahasa Asing di Beijing. Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim mengklaim bahwa bahasa Indonesia sudah memenuhi sebagian besar syarat menjadi bahasa internasional. Nadiem Makarim ingin menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional atau bahasa pengantar di Asia Tenggara. Hal ini ia sampaikan karena penutur bahasa Indonesia cukup banyak, lebih dari 30 juta penutur baik di Indonesia maupun di negara lain. Untuk itu, dalam waktu 3 tahun belakangan ini, pihaknya sudah mengirimkan 793 pengajar BIPA ke 29 negara yang juga bahan ajar BIPA yang akan dikirim ke seluruh duta negara asing. Selanjutnya, hakikat bahasa. Bahasa adalah sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. Kita dikenal dan menjadi populer di lingkungan pekerjaan kita atau lingkungan lain apabila kita dapat memahami orang lain dan membuat orang lain memahami kita. Secara khusus, bahasa memiliki fungsi yang beraneka ragam, sebagaimana yang diungkapkan oleh pakar-pakar berikut ini. Yang pertama, menurut Goris Keraf, dasar dan motif pertumbuhan bahasa itu dalam garis besarnya dapat berupa: yang pertama, untuk menyatakan ekspresi diri. Yang kedua, sebagai alat untuk berkomunikasi. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Dan yang keempat, sebagai alat untuk mengadakan kontrol sosial. Lalu, menurut Born and Yule, membedakan fungsi bahasa menjadi dua macam, yakni fungsi transaksional dan fungsi interaksional. Fungsi transaksional menyatakan fungsi bahasa yang sangat penting ialah komunikasi dan informasi. Sedangkan fungsi interaksional adalah fungsi bahasa yang tampak dalam bahasa percakapan. Kebutuhan fungsi interaksional bagi manusia sangat vital, terutama jika dikaitkan dengan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, menurut Ramlan Agani, kegunaan bahasa lazimnya yang pertama itu sebagai alat untuk berkomunikasi, kedua sebagai alat untuk mengekspresikan diri, ketiga alat untuk berinteraksi sosial, keempat alat kontrol sosial, dan yang kelima alat untuk berpikir. Lalu yang terakhir itu Hasan Alwi. Alwi membagi fungsi bahasa menjadi 4 fungsi, 3 diantaranya bersifat pelambang, sedangkan yang satu lagi bersifat objektif. Yang pertama fungsi pemersatu, yang kedua fungsi pemberi kekhasan, dan yang ketiga pembawa kewibawaan. Nah, pada dasarnya bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial, dan yang terakhir sebagai alat untuk mengadakan kontrol sosial. Baiklah, selanjutnya karakteristik bahasa. Yang pertama, arbiter. Arbiter yaitu bahasa terdiri dari hubungan-hubungan antara berbagai macam suara dan visual, objek maupun gagasan. Setiap bahasa memiliki kata-kata yang berbeda dalam memberi simbol pada angka-angka tertentu. Sebagai contoh, kata satu dalam bahasa Indonesia dan kata one dalam bahasa Inggris merupakan simbol yang memiliki kesamaan konsep. Yang kedua, sistematis. Artinya, bahasa merupakan suatu cara menggabungkan bunyi-bunyian maupun tulisan yang bersifat teratur, standar, dan konsisten. Setiap bahasa memiliki tipe konsistensi yang bersifat khas. Bahasa Inggris memiliki sejumlah variasi pola konsisten yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan pola yang tidak konsisten. Bahasa Indonesia juga memiliki jenis pola keteraturan tertentu. Yang ketiga, fleksibel. Artinya, bahasa dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kosakata terus bertambah mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penambahan ribuan kosakata tersebut terdiri atas berbagai kata baru yang berkenaan dengan istilah teknologi, berbagai singkatan maupun jargon yang cukup banyak digunakan oleh kelompok tertentu. Selanjutnya, produktif. Dengan jumlah besar unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas.
Selanjutnya, dinamis. Bahasa tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Perubahan itu dapat terjadi pada tataran apa saja, misalnya fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan leksikon. Pada setiap waktu, mungkin saja terdapat kosakata lama yang tenggelam, tidak digunakan lagi. Selanjutnya, beragam. Artinya di sini adalah dalam hal pengucapan. Bahasa memiliki berbagai variasi dialek atau cara. Perbedaan dialek terjadi dalam pengucapan, kosakata, dan sintaks. Semula perbedaan dialek ditentukan oleh daerah geografisnya. Namun sekarang ini kelompok sosial yang berbeda dalam suatu masyarakat menggunakan dialek yang berbeda pula. Sebagai contoh, Indonesia dengan berbagai budayanya memiliki ratusan dialek yang digunakan oleh masyarakat. India memiliki lebih dari 20 bahasa dan 80 dialek. Selanjutnya, kompleks. Kemampuan berpikir dan bernalar dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang menjelaskan berbagai macam konsep, ide, maupun hubungan-hubungan yang dapat dimanipulasikan saat berpikir dan bernalar. Yang terakhir, manusiawi. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki manusia. Hewan tidak mempunyai bahasa. Yang dimiliki hewan sebagai alat komunikasi, berupa bunyi atau gerak isyarat, tidak bersifat produktif dan dinamis. Manusia dalam menguasai bahasa bukanlah secara instinktif atau naluriah, melainkan dengan cara belajar. Hewan tidak mampu untuk mempelajari bahasa manusia. Oleh karena itu dikatakan bahwa bahasa itu bersifat manusiawi. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, dan kedudukan bahasa Indonesia itu berkedudukan sebagai bahasa nasional dan posisinya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal khusus bab 36 pasal 36. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional dan juga bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsinya yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat perhubungan antara warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Dengan bahasa nasional ini, masyarakat dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah atau golongan. Lalu, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsinya yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara atau peristiwa lainnya dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Selanjutnya, bahasa pengantar dalam pendidikan. Lalu, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.